selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga sehat selalu dan berkah melimpah buat kalian semua. Hari ini tetap kita kawal peristiwa kematian Brigadir J, di mana banyak pemberitaan yang simpang siur ya. Salah satunya adalah adanya pemberitaan yang menyebutkan jika Brigadir J ini adalah anggota BIN yang disusupkan di tubuh kepolisian. Kemudian ada pemberitaan juga dari Kona Susi, pegawai asisten rumah tangga Ibu Putri, juga mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan di rumah TKP yang ada tempat ruang khusus lah, yang beginilah, yang begitulah. Kalian bisa lihat sendiri di pemberitaan ya, tinggal baca di sana. Hari ini akan saya ungkap apakah berita-berita itu benar adanya atau sekedar hoak belaka. Yang pertama ini untuk Brigadir J ya. Apakah benar Brigadir J ini anggota BIN? Apakah benar Brigadir J ini anggota BIN? Apakah benar Brigadir J ini anggota BIN? Ada simbol vision hoist. Vision itu misi, hoist pertanyaan. Kita masih mencari-cari tahu sebuah pertanyaan untuk menggali, untuk mencari tahu apakah benar Brigadir J itu adalah anggota BIN. Belum terjawab ya. Selanjutnya, apakah benar anggota BIN Brigadir J ini? Ada simbol power, kekuatan hukum. Selanjutnya, apakah benar Brigadir J ini adalah anggota BIN? Ada komunikasi. Kalau dilihat dari sini teman-teman, ada semacam misi yang membuat kita tanda tanya. Misi kita adalah mencari tahu siapakah Brigadir J ini. Apakah dia adalah anggota BIN? Di sini ada power, proses hukum yang sedang berjalan saat ini, yang pada akhirnya ada simbol komunion ya, komunikasi pada yang di atas, yang intinya kalau saya lihat di sini masih tanda tanya. Di sini masih belum ada sesuatu kepastian ya, apakah Brigadir J ini anggota BIN atau tidak. Tapi mari kita dalami lagi melalui kartu satunya ini, karena di sesi yang pertama ini kita masih ragu-ragu jawabannya. Semoga diperkuat dengan kartu ini ya. Komunikasi yang seperti apakah yang dimaksud di sini, yang terkait apakah benar Brigadir J ini anggota BIN yang disusupkan? Ada itu gosip. Itu gosip. Jadi teman-teman, itu hanya sebuah gosip ya, sudah ditegaskan di sini. Adanya kematian Brigadir J dan saat ini sedang proses hukum, kemudian tidak ada keterbukaan yang begitu gamblang dari pihak kepolisian, motifnya apa dan lain sebagainya, tentunya membuat masyarakat menjadi berpikiran macam-macam, berasumsi macam-macam, seperti saya. Nah, makanya itu banyak sekali pemberitaan yang simpang siur di luaran sana. Harusnya ada klarifikasi ya, misalnya benar nggak sih Brigadir J ini anggota BIN? Karena di sini kayaknya ada pemberitaan BIN vs kepolisian, jadi kayaknya diadu domba antara BIN dan kepolisian. Pemberitaannya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sini, kayaknya Brigadir J bukan dari anggota BIN. Itu hanya sebuah gosip. Gosip ya, digosok-gosok makin sip. Seperti ini teman-teman, kalau menurut prediksi saya yang kemarin-kemarin, kalau dirangkum, Brigadir J bukan anggota BIN. Andai kata Brigadir J anggota BIN kemudian diketahui oleh Pak Sambo, tentunya Pak Sambo nggak mau mengotori dirinya sendiri untuk menghabisi Brigadir J. Pasti dia akan menyuruh orang lain. Pasti akan terencana dengan lebih matang lagi. Pasti tidak akan mau dihabisi di rumah dinasnya. Karena
Tentunya Pak Sambo ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait kaki tangannya untuk menghabisi Brigadir J secara profesional, misalnya menyuruh pembunuh bayaran dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya yang disuruh oleh Pak Sambo ini adalah Baradae. Tadinya menyuruh Brigadir RR, tapi dia nggak bisa karena dia nggak kuat mentalnya untuk melakukan itu, makanya dilimpahkan kepada Baradae. Jadi teman-teman, kalau anggota BIN sih enggak. Kalau menurut prediksi lo ya, menurut prediksi bukan anggota BIN. Jadi udah terjawab di sini, itu hanya gosip ya. Selanjutnya, untuk asisten pembantu ibu rumah tangga Susi. Apakah memang benar di rumah Sambo ada tempat yang banyak mayatnya? Kemudian ada tempat penyiksaan? Kemudian juga bilang bukan begitu, juga bilang kalau anak-anak Sambo ikut terlibat dalam kematian Brigadir E. Nah, kalau anak-anak terlibat ini kayaknya bertentangan sekali dengan kesaksian Brigadir E. Ya, bertentangan sekali, juga bertentangan dengan hasil otopsi. Makanya di sini apa yang dikatakan Susi mengenai anak-anak Sambo yang ikut terlibat kayaknya itu isapan jempol belaka. Tapi mari kita gali yang mengenai rumah Pak Sambo. Apakah rumah Pak Sambo ini ada tempat khusus untuk penyiksaan? Apakah rumah Pak Sambo ini ada tempat khusus untuk penyiksaan? Ada simbol power, kekuatan hukum. Lagi-lagi karena proses hukum yang membuat berita ngalor ngidul gak tentu rimbanya ya. Selanjutnya, apakah rumah Pak Sambo ada ruangan penyiksaan? Ada stylist. Memang di rumah Pak Sambo ada sebuah rahasia. Ada sebuah misteri. Misteri ini apakah terkait dengan ruang penyiksaan? Ada komunikasi yang di atas. Nah, mari kita dalami melalui kartu satunya lagi, karena di sini belum ada jawabannya ya. Memang ada sebuah rahasia di rumah Pak Sambo, tapi apakah misteri ini ada kaitannya dengan ruangan tersembunyi yang dijadikan tempat penyiksaan? Termasuk kanon katanya banyak mayat ya. Apakah rumah Pak Sambo ada ruang tersembunyi tempat penyiksaan dan banyak mayat? Ada simbol crop, pertumbuhan. Nah, ini kayaknya ada tanda-tanda pertumbuhan ini terkait apakah terkait ruangan tersembunyi itu berkaitan dengan penyiksaan? Soulmate, ada hubungan, ada kaitannya. Selanjutnya, lebih diperjelas lagi tentang kaitannya ruang penyiksaan di rumah Pak Sambo. Recovery, ada pintu pembuka, ada kunci di sini. Jadi seperti ini. Kalau saya tanya, apakah di rumah Pak Sambo ada ruangan khusus yang penuh misteri, yang ada kaitannya sebuah tempat yang mungkin dirahasiakan, atau sebuah tempat mungkin yang ada kaitannya tempat penyiksaan? Itu ada tanda-tanda, ada teman-teman, ada tanda-tanda, ada, karena di sini ada simbol rahasia, stillness ya, kesendirian, keheningan yang ada sesuatu tempat yang sunyi, senyap. Kemudian di sini juga ada semacam pertumbuhan, dan ada soulmate dikuatkan lagi, serta dikuatkan lagi ada kunci pembuka dan kunci penutup. Nah, tentunya ini yang harus didalami oleh pihak-pihak yang terkait untuk dibuktikan ucapan Susi dan prediksi ini, apakah memang di rumah Pak Sambo ada ruangan khusus yang disembunyikan. Walaupun mungkin itu bukan ruangan untuk penyiksaan atau untuk ruangan bagaimana, tapi ada ruangan yang disembunyikan kalau menurut prediksi ini ya. Kalau menurut prediksi ini. Selanjutnya kita dalami lagi.
ada kunci. Kunci ini bisa menjadi kunci pembuka dan juga bisa menjadi kunci penutup. Apakah nanti akan terkuak di rumah Pak Sambo itu ada ruangan misteri, ruangan tersembunyi? Apakah itu nanti akan terkuak? Ada perubahan di sini. Ada perubahan yang bagaimana? Vanity. Ada kesombongan, ada kearoganan, ada sesuatu yang terlalu percaya diri. Nah, seperti ini teman-teman. Ada ruangan khusus ya. Ruangan khusus, tapi ruangan itu terkait untuk apa? Kita nggak tahu. Kalau menurut ART Susi bilangnya ruangan itu adalah ruangan untuk penyiksaan. Nah, cuman di sini yang terlihat memang ada rahasia di sebuah ruangan. Dan itu ada kaitannya dalam pembuka dan penutup kasus ini. Ya, yang akan membuat perubahan di dalam peristiwa ini. Jadi mungkin ruangan apa ya ini? Ruangan saat Brigadir J dibunuh kah? Atau ruangan tempat menyimpan barang-barang, misalnya CCTV atau baju Brigadir J dan lain sebagainya. Nah, ini kurang tahu. Tapi ruangan ini bisa dijadikan kunci pembuka dan kunci penutup di perkara kasus ini. Saya rasa tentunya pihak kepolisian sudah mendalami ruangan ini, ruangan yang penuh misteri ya. Sudah mendalami. Kalau memang jujur. Kenapa saya bilang jujur? Karena memang gimana ya, kita jadi ragu-ragu karena banyak sekali oknum kepolisian yang tersangkut di dalam peristiwa Sambo ini. Nah, kalau kita sudah tahu berpuluh-puluh orang yang tersangkut sekompi, nah tentunya menjadi tanda tanya, sebobrok itukah Sambo dengan kaki tangannya? Ya, kemudian segarang itukah Sambo sehingga ditakuti, sehingga semuanya menghiyahkan apapun yang dikatakan Sambo tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir nanti jabatan saya seperti bagaimana, tanpa berpikir kalau itu melanggar aturan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau dibilang ada ruangan rahasia, ini saya juga masih ada ragu-ragu karena yang namanya prediksi. Cuman di sini memang ada sebuah ruangan yang ada misteri, yang ada kaitannya dengan kematian Brigadir J. Nah, ruangan ini bisa menjadi kunci pembuka dan kunci penutup dari peristiwa Brigadir J ini. Jadi ruangan ini bisa didapatkan bukti-bukti yang kuat untuk pengungkapan kasus Brigadir J. Mungkin tempat menyimpan CCTV-nya, mungkin tempat menyimpan bajunya, mungkin tempat menyimpan HP-nya dan lain sebagainya. Memang ada sebuah ruangan di sini yang masih misteri. Ya, semoga saja ruangan ini sudah ditemukan pihak kepolisian, semoga saja loh ya. Karena nyatanya CCTV sudah ditemukan, kemudian juga memeriksa rumah mertua Pak Sambo dan lain sebagainya. Semoga harapan saya bisa ditemukan atau sudah ditemukan. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk berita-berita yang agak-agak membuat kita tanda tanya. Setelah kita dalami sudah terjawab. Tapi ini masih prediksi loh ya. Prediksi ini bisa salah, bisa benar, bisa nyerempet sedikit. Jangan menuntut kesempurnaan dari prediksi saya, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jadi sikapi prediksi saya dengan pikiran yang terbuka dan selalu mengedepankan nalar di dalam menelaah sebuah prediksi.